kecil YouTube aku, Yunita Sari. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih bagaimana sejarah dari Balai Pustaka dan juga bagaimana penganalisisan karya sastra yang ada pada zaman Balai Pustaka. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu Angkatan Balai Pustaka ini apa sih? Nah, Balai Pustaka adalah sebuah perusahaan penerbitan yang berbasis di Indonesia serta memiliki sejarah yang panjang. Nah, Balai Pustaka sendiri didirikan pada tahun 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda. Penerbitan pertamanya adalah buku-buku pelajaran sekolah dan juga literatur yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Hindia Belanda. Nah, peran pendidikan selama masa penjajahan Belanda, Balai Pustaka menjadi salah satu alat untuk menyebarkan budaya Belanda dan juga bahasa Belanda di Hindia Belanda. Mereka menerbitkan buku-buku dalam bahasa Belanda dan juga bahasa Indonesia. Seiring perkembangannya nasionalisme di Indonesia, Balai Pustaka juga mulai menerbitkan karya-karya sastra nasionalis Indonesia. Salah satu karya terkenalnya adalah novel Siti Nurbaya, karya dari sastrawan pengarang yaitu Marah Rusli. Nah, setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, Balai Pustaka tetap mempunyai peran dalam penerbitan buku-buku penting seperti konstitusi dan juga literatur nasional. Peran Balai Pustaka berubah seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan modernisasi dan juga seiring perkembangan zaman, Balai Pustaka mengalami berbagai perubahan dan juga modernisasi dalam upayanya untuk tetap relevan di dalam dunia penerbitan modern. Mereka terus menerbitkan beragam jenis buku, termasuk buku pelajaran, fiksi, dan juga buku non-fiksi. Balai Pustaka memiliki sejarah yang kaya dan juga berperan penting dalam perkembangan sastra dan juga pendidikan di Indonesia. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarahnya, Balai Pustaka tetap menjadi salah satu penerbit terkemuka yang ada di sejarah Indonesia. Angkatan Balai Pustaka merupakan kelompok penulis dan juga sastrawan yang aktif pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Dan para sastrawan tersebut telah menghasilkan beberapa karya sastra penting. Beberapa karya sastra yang terkait dengan Angkatan Balai Pustaka, yang pertama ada Siti Nurbaya, karya dari Marah Rusli. Novel ini diterbitkan pada tahun 1922 dan merupakan salah satu karya paling terkenal dari Angkatan Balai Pustaka. Cerita ini mengangkat isu-isu sosial dan juga budaya pada masa itu, serta menggambarkan perjuangan tokoh utamanya yaitu Siti Nurbaya. Kemudian ada salah satu novel Salah Asuhan, karya dari Abdul Muiz, yang mana novel ini diterbitkan pada tahun 1928 dan menggambarkan konflik budaya antara tradisi dan juga modernitas dalam masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian ada Mutiara Hitam, karya dari Buya Hamka. Karya ini diterbitkan pada tahun 1922 dan merupakan novel pertama dari Buya Hamka. Buku ini juga menyoroti konflik antara tradisi dan modernitas di masyarakat Minangkabau. Kemudian ada Jerita Si Jonat, karya Niti Semito, merupakan novel yang diterbitkan pada tahun 1917 yang mengangkat tema-tema sosial dan juga budaya pada masa tersebut. Karya sastra Angkatan Balai Pustaka memiliki ciri khas tersendiri. Pada masa tersebut, Balai Pustaka memainkan peran penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Beberapa ciri khas sastra dari Angkatan Balai Pustaka antara lain, yang pertama adalah penggunaan bahasa Melayu. Karya-karya tersebut umumnya ditulis dalam bahasa Melayu yang pada saat itu merupakan bahasa resmi dan digunakan secara luas di seluruh Nusantara ataupun Indonesia. Yang kedua, bertema kebangsaan. Sastra dari Angkatan Balai Pustaka seringkali mengangkat tema-tema kebangsaan, nasionalisme, dan juga perjuangan. Mereka mencoba membangkitkan semangat nasionalisme di antara masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, banyaknya nilai-nilai moral. Banyak karya sastra dari Angkatan Balai Pustaka yang mengandung pesan moral dan juga pendidikan, dengan tujuan untuk mendidik dan membentuk karakter pembacanya. Kemudian yang keempat adalah cenderung sederhana. Karya-karya tersebut cenderung sederhana dalam gaya penulisan dan juga cerita, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.
Kemudian yang kelima, adanya pengaruh dari negara Eropa. Meskipun tetap berakar dalam budaya Indonesia, beberapa karya dari Angkatan Balai Pustaka juga mencerminkan pengaruh dari sastra Eropa, terutama dalam hal teknik penulisan dan juga pengembangan karakternya. Kemudian yang terakhir, adanya penekanan pada pendidikan. Banyak karya sastra dari Angkatan Balai Pustaka yang ditulis dengan tujuan mendidik dan memberikan wawasan kepada pembaca tentang bagaimana aspek kehidupan bagi personal. Nah, itu adalah beberapa ciri khas dari Angkatan Balai Pustaka, baik yang mencerminkan suasana sosial, budaya, dan juga politik pada masa tersebut. Nah, karya-karya sastra ini di antara banyak lainnya mencerminkan perjuangan dan juga pemikiran para penulis di Angkatan Balai Pustaka dalam menghadapi realitas sosial dan juga budaya pada masa tersebut. Mereka telah memberikan kontribusi yang berharga terhadap perkembangan sastra Indonesia modern. Nah, kita akan menganalisis salah satu karya sastra yang paling berkesan dan juga paling terkenal pada masa Angkatan Balai Pustaka yang berjudul novel Siti Nurbaya karya dari sastrawan kita yaitu Mara Rusli. Merupakan salah satu karya sastra paling terkenal dari Angkatan Balai Pustaka dan juga sastra Indonesia secara keseluruhan. Novel ini memiliki berbagai aspek yang dapat dianalisis termasuk tema, karakter, plot ataupun alur dan juga pesan sosialnya. Nah, mari kita analisis secara singkat satu persatu aspek tersebut. Yang pertama adalah tema. Nah, salah satu tema utama dalam novel Siti Nurbaya adalah konflik antara tradisi dan juga modernitas. Tercermin dalam konflik antara Siti Nurbaya yang dipaksa menikahi Datuk Maringgi, seseorang yang lebih tua yang mewakili nilai-nilai tradisional, dan juga kekasihnya Samsul Bahri yang memiliki pemikiran modernitas dan juga pendidikan gaya barat. Kemudian ada juga karakter utama. Siti Nurbaya merupakan karakter sentral dalam cerita tersebut. Dia adalah seorang perempuan yang mengalami perubahan dramatis dalam hidupnya setelah pernikahannya dengan Datuk Maringgi. Karakter lain yang penting adalah Samsul Bahri, seorang intelektual muda yang mewakili harapan dan juga perubahan. Kemudian ada juga plot ataupun alur. Novel ini memiliki plot yang kompleks dengan banyak konflik. Plotnya menyangkut perjuangan Siti Nurbaya untuk menemukan identitas dan juga kebahagiaannya sendiri, konflik keluarga dan juga konflik antara dua dunia yang berbeda yang diwakili oleh Siti Nurbaya dan juga Samsul Bahri. Nah, kemudian ada pesan sosial. Melalui kisah cinta dan juga konflik dalam novel ini, Mara Lusri menyampaikan pesan tentang ketidakadilan sosial, perbedaan kelas, dan juga perjuangan perempuan dalam masyarakat tradisional. Ini juga mencerminkan kondisi sosial dan politik di masa Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian ada gaya penulisan. Mara Rusli menggunakan bahasa yang kaya dan juga deskriptif dalam novel tersebut. Deskripsi alam Minangkabau yang indah dan juga penggambaran karakter yang mendalam adalah ciri khas dari gaya penulisannya. Kemudian ada pengaruh. Siti Nurbaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sastra Indonesia. Karya ini menjadi salah satu novel penting yang membantu membentuk identitas sastra Indonesia modern dan memicu perdebatan tentang perubahan sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah keabadian. Novel ini tetap relevan dan juga bisa dibaca hingga saat ini, menggarisbawahi ketahanan kualitas sastra dari sastrawan Mara Rusli sendiri. Novel Siti Nurbaya bukan hanya kisah cinta yang dramatis saja, tetapi juga sebuah karya yang mendalam serta memeriksa konflik dan juga perubahan sosial yang terjadi pada masa tersebut. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu karya sastra klasik Indonesia yang paling penting dan juga berperan serta berpengaruh besar bagi kemajuan karya sastra yang ada di Indonesia. Nah, itu dia tadi adalah pembahasan, penganalisisan, dan juga bentuk contoh karya sastra yang bisa ditemukan pada Angkatan Balai Pustaka. Semoga teman-teman bisa menemukan karya sastra lainnya di Angkatan Balai Pustaka, baik berupa puisi, cerpen, novel, dan juga film-film yang diangkat menjadi sebuah karya sastra dengan genre terbaru. Sekian video pembahasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.